Jadi ada seseorang di Yaman, kaya raya, miliarder. Dia orang yang baik sebenarnya. Tapi dia selama ini selalu sibuk mengembangkan usahanya terus. Satu waktu ini yang membuat dia sadar sampai diangkat kisahnya itu kisah tentang 2 kilo atau sekilo anggur. Penyebab dia sadar. Dia lewat, waktu dia mau ke rumahnya, ada orang yang baru petik anggur dari pohonnya, dijual di pinggir jalan. Dia lihat, buah ini ranum, kelihatannya segar sekali, dia beli. Sekilo atau 2 kilo kalau saya salah ingat sekitar begitu. Dengan niat dia ingin bawa ke rumahnya, supaya nanti di rumahnya bisa makan sama anak dan istrinya. Begitu tiba di rumah, dia bilang sama anaknya sama istrinya, ini nanti sebentar habis sholat duhur kita makan sama-sama. Persiapkan aja. Dikasihlah kepada mereka. Kemudian dia pun duduk lalu sholat duhur di masjid. Subhanallah, begitu dia pulang dari sholat duhur, sudah dihidangkan makan siang, dia tanya, mana anggur tadi yang saya beli? Kata mereka, sudah habis kami makan tadi. Kata istrinya, anak-anak berebut tadi jadi habis. Tiba-tiba dia terenyuh gitu. Dia berpikir, apa yang sedang terjadi? Sebenarnya orang ini mampu membeli seluruh kebun kurma, seluruh kebun anggur itu. Karena dia orang kaya raya, mampu dia beli, bukan cuma sekilo 2 kilo. Tapi mungkin pada saat itu, memang dia beli untuk sama-sama dinikmati. Kenapa dia nggak dilibatkan? Dia langsung berdiri, dia nggak makan siang, dia keluar. Dia keluarkan hampir seluruh uang perusahaannya, dibangunkan masjid, bangun berapa masjid, bangun rumah anak yatim, proyek-proyek sosial, semua dia sibuk dengan itu. Orang-orang tiba-tiba heran melihat karena dia tidak pernah lakukan itu. Setelah selesai proyek itu ada yang bertanya, kenapa anda tiba-tiba melakukan semua ini? Dia bilang, gara-gara sekilo atau 2 kilo anggur. Dia ceritakan, saya beli, saya bawa ke rumah, ternyata saya mau makan sama-sama, mereka tidak memperdulikan keinginan saya itu. Padahal cuma sekilo anggur atau 2 kilo anggur. Mereka makan sendiri. Maka bagaimana saya bisa harapkan mereka pada saat saya sudah meninggal, mereka akan membangun masjid buat saya, mereka akan berbuat amal saleh buat saya. Anggur saja mereka tidak mau sisain buat saya. Ini kan banyak terjadi begitu. Suami bawa makanan ke rumah, pulang pengen makan sudah nggak ada. Anak-anak sama istri sudah makan habiskan. Nggak ditinggalin buat suaminya. Nggak dilatih anak-anak biasa berbagi dengan ayahnya. Padahal dia yang kerja setengah mati. Subhanallah, seperti itulah. Jadi maksimalkan masa hidup sebelum matimu. Karena kalau sudah mati kita belum tentu bisa berbuat. Apalagi kita berharap ahli waris kita melakukan, belum tentu. Belum tentu semua itu. Kalaupun dia lakukan, berapa banyak yang dia lakukan dari kebaikan. Pasti dia juga akan penuhi kebutuhannya.